Ya, saudara, terkait informasi tadi akan kita ikuti dialog aktual yang akan dipandu oleh rekan kami Briansah Dewandri. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Saudara, kasus pengambilan jenazah COVID-19 secara paksa oleh pihak keluarga maupun kolega terdekat beberapa akhir ini ramai sekali di media dan tentu ini menjadi salah satu keresahan juga bagi kita. Dan apakah hal ini nantinya bisa diselesaikan dan juga ada aturan-aturan hukum yang sudah berlaku terkait adanya kasus-kasus yang ditemui di berbagai daerah, bukan hanya di Jawa Timur, sampai di seluruh Indonesia juga. Dan sore hari ini kami akan ajak Anda untuk berdialog bersama dengan praktisi dan akademisi di bidang hukum. Beliau juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Beliau adalah Dr. Joko Nursaryono, SH.MH. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami. Mungkin kalau kita bisa menanggapi hal ini, kira-kira dari Bapak sendiri melihat di bidang hukum bagaimana? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui ya, akhir-akhir ini memang kita semua tidak mengendaki ya COVID-19 itu ya terjadi. Namun ini adalah global, tidak hanya Indonesia yang mengalami seperti ini, tapi dunia. Pasti dampak dari seluruh kehidupan dan itu sangat multidisiplin akibat dari pandemi COVID-19 ini. Oke. Ketika itu harus meninggal, mati, apa yang terjadi? Terakhir pada awalnya justru ditolak, ya pemakaman ditolak. Sekarang muncul lagi tidak malah ditolak, tetapi malah diminta, bahkan dipaksa untuk kembali kepada keluarga. Pak Joko, ini ya. Itu yang paling jadi menarik. Tapi sebelumnya kita boleh jeda dulu ya Pak Joko ya, boleh, karena ini kita bersama-sama untuk ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitar. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialog hari ini di mana topiknya adalah penanganan hukum pengambilan jenazah COVID-19 secara paksa dengan narasumber kami yaitu praktisi dan akademisi di bidang hukum Bapak Dr. Djoko Nur Saryono SHMH. Baik Bapak, kita lanjutkan kembali. Tadi memang cukup menarik Bapak berkata bahwa dulu yang awal-awal jenazah COVID ini ditolak oleh warga dan sekarang berbondong-bondong warga ingin meminta kembali jenazahnya untuk bisa dimakamkan secara adat dari keluarganya. Nah, bagaimana ini tadi kelanjutan kita menyikapinya? Ya, ketika aspek hukum untuk bisa mampu menyelesaikan, masyarakat memang selalu dihadapkan suatu pilihan-pilihan. Semuanya tergantung dari perspektifnya, dari sudut pandang mana dia memulainya. Ketika ini terjadi, ini bukan persoalan mudah. Tapi ketika hukum akan melakukan suatu tindakan yang saya baca, itu adalah ada proses-proses pentahapan terhadap pilihan-pilihan. Kita ingin mengedepankan tidak serta-merta represif yang kita jalankan, tetapi ini tindakan preventif apa? Tentu dicari, kalau istilah saya, cari hukum yang humanis lah. Bagaimana ini harus disikapi. Ini supaya kita bijak di dalam penanganan untuk itu. Dan sikap dari masyarakat memang beragam terhadap itu, ya tentunya karena ada krisis kepercayaan kita kepada siapa yang diberi wewenang untuk menyelesaikan itu. Nah, krisis-krisis kepercayaan ini terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu memang menuntut adanya transparan, menuntut adanya kejujuran, kecepatan, ketepatan di dalam mengambil suatu keputusan. Memang ini dituntut bahwa pemerintah harus segera hadir. Pemerintah ini tentunya tidak hanya pemerintah pusat, tapi tanpa terkecuali pemerintah daerah di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang hidup yang terjadi dalam masyarakat. Jadi sebagaimana tujuan hukum yang ingin dicapai kan tidak berhenti pada kepastian dan keadilan, tetapi kemanfaatan itu yang akan diraih. Benar. Nah, ini tentunya ya, harmonisasi antara pejabat yang diberi wewenang untuk itu penanganan COVID tentunya di bidang kesehatan, para medis, tenaga kesehatan, rumah sakit itu yang diberi wewenang untuk itu, yang diberi amanat untuk mengambil suatu keputusan. Dan ini disikapi bagaimana oleh masyarakat untuk itu. Ya tentu berharap kita ini ingin mencapai itu cuma adalah keselarasan, kesinambungan, keseimbangan antara semuanya sehingga tujuan itu akan didapatkan. Baik, kalau saya garis bawahi adalah harmonisasi dan juga saling menjaga amanah dan percaya itu sendiri ya Pak ya untuk kasus ini. Tapi Pak Djoko, kalau boleh kita tahu apakah sebenarnya ada hukum atau undang-undang yang sudah mengatur tentang kasus seperti pengambilan jenazah secara paksa dalam COVID-19 ini? Ya, kembali lagi pada awalnya masyarakat menolak, ya. Kemudian ketika itu dicari hukumnya ketemu pasal 178 KUH Pidana. Terus di samping itu ada beberapa undang-undang mengenai karantina kesehatan yang dilanggar ketika itu terjadi penolakan terhadap protokol yang memang sudah ditetapkan oleh kesehatan. Sekarang terjadi berbondong-bondong atau semarak lagi bersemara untuk mengambil jenazah secara paksa. Apalagi kita lihat di media diikuti dengan penyertaan. Kita temukan di pasal 211, 212 KUH Pidana. Kalau itu dipaksakan dengan ancaman, dengan provokasi, maka bisa ditemukan pasal 214, itu ancamannya berat. Cukup 7 tahun untuk itu. 7 tahun. Nah, bahkan ada pasal 335, pasal 217 KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 mengenai karantina kesehatan pasal 93. Maaf saya harus melihat nyontek karena itu berkaitan dengan pasal yang mengatur berkaitan dengan pemaksaan kehendak itu ya. Nah itu kalau itu disertai dengan ancaman, dengan provokasi, di mana itu dibaca mengganggu, ya, di mana rumah sakit, tenaga kesehatan diberi kewenangan untuk itu,
Nah, maka dibaca itu bertentangan dengan hukum. Hukum itu sendiri. Baik. Tapi kembali lagi kita sedang mengadakan melakukan represif untuk itu ya, tetapi tindakan-tindakan humanis. Betul. Oleh karena itu preventif pencegahan, maka dibutuhkan ini adalah sosialisasi, pemahaman untuk itu, bahwa semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan. Pemerintah pun di dalam mengatur protokol kesehatannya ketika itu harus meninggal, tentunya dengan segala pertimbangan, semuanya untuk kebaikan semuanya ya. Substansinya adalah jangan sampai terjadi penularan. Ini substansinya. Core-nya adalah jangan sampai ini terjadi penularan, maka harus dipotong itu rantai itu penularan. Ini yang dampaknya akan merugikan banyak orang, kepentingan umum. Ini yang harus dijaga oleh hukum. Maka hukum akan melakukan seperti itu. Betul. Iya. Itu tadi represif adalah langkah terakhir ya Pak ya. Kita jangan sampailah ada tindakan represif ataupun hukum. Kita mendekati ke humanis sendiri. Tapi konsekuensi terberat Bapak, nanti kalau misalnya Anda kata masih mungkin skenarionya sudah tidak bisa harus dari ranah hukum yang berkata, untuk yang mengalami konsekuensi berat itu sendiri, tadi 8 tahun begitu? 7 tahun. 7 tahun penjara. Itu semuanya ngambil atau bagaimana itu nanti Pak? Ya tergantung dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam ini kepolisian. Ya perlu diketahui kalau itu kembali ketika itu terjadi yang luar biasa barangkali itu, maka penegakan hukum yang akan menyelesaikan untuk itu. Dan polisi lah yang dalam hal ini untuk melakukan tindakan represif. Tapi kembali lagi jangan sampai itu menjadi suatu pilihan, dan itu pilihan yang terakhir lah. Saya yakin masyarakat kita ketika itu pemahaman itu sudah dilakukan, sosialisasi yang cukup, insya Allah negara kita kan religius ya, dan Islam sebagai agama terbesar pemeluknya selalu mengajarkan untuk selalu kusnudon, ya selalu diajarkan untuk selalu percaya ya. Ya itu kembali lagi supaya meminimal mungkin risiko-risiko itu, bagaimana sosialisasi dilakukan dengan baik, pemahaman yang dilakukan baik dengan humanis lah, ya, menempatkan bahwa kita kan sudah jelas itu dasar negara kita menempatkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia. Begitu juga keluarga dari pasien, siapa sih yang tidak merasa kehilangan kekecewaan. Makanya perlu ada suatu kepastian, kejelasan lah untuk menempatkan manusia pada derajat manusia yang perlu dimanusiakan. Betul. Baik, Pak Joko, kalau tadi kita bilang kebijakan manusia, kebijaksanaan manusia, pastinya tadi kita sudah tahu ya, untuk melakukan tindakan akan ada konsekuensi. Betul sekali. Dan juga tadi Pak Joko bilang, mengatakan bahwa adanya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat juga sangat penting untuk mencegah adanya terjadi. Nah, dari Bapak sendiri mungkin yang biasa juga menjadi salah satu akademisi dan mengajar kepada masyarakat sendiri, kira-kira bentuk edukasi dan sosialisasi di bidang hukum dalam kasus ini yang seperti apa Pak yang efektif? Ya, kembali lagi persoalan edukasi. Kita kan sekarang di hadapan suatu keterbatasan dan keterjangkauan. Ya. Kalau kita ngomong SDM kita, bahwa SDM utamanya tenaga kesehatan, dengan keterbatasan SDM-nya, dengan keterjangkauannya alat dan semuanya, itu memang memerlukan suatu kecepatan, keterpatan, dan itu yang ditunggu oleh masyarakat. Betul. Dan supaya tidak timbul suatu fitnah di antaranya, nah makanya itu menuntut sumber daya manusianya untuk ya sesuai dengan keahliannya, dengan keterampilannya. Tapi kembali lagi potret bangsa kita dengan di hadapan suatu keterbatasan, keterjangkauan. Dan masyarakat kita kan masih apa ya? Kalau kita ngomong tertib hukum itu kan pembacaannya sederhana. Bagaimana hak dan kewajiban itu dijalankan. Setiap orang, mau tenaga kesehatan, mau aparat penegak hukum, mau masyarakat itu sendiri adalah sebagai subjek hukum, pembawa hak dan kewajiban. Tertib hukum adalah sadar akan hak dan kewajibannya itu masing-masing. Kalau ini dilaksanakan, kalau ini mengerti, dipahami, saya kira insya Allah tertib hukum akan dilakukan tanpa terkecuali tertib hukum kesehatan, sebagaimana terjadi yang sekarang ini terjadi.
Oke, cukup membantu ya, apa namanya, adanya pemahaman hak dan kewajiban setiap masyarakat. Kalau dari Pak Joko sendiri melihat ini, kira-kira masukan dari Pak Joko kepada pemerintah untuk menangani lebih bijak bagaimana? Ya, kembali lagi pemerintah tanpa terkecuali pemerintah hadir yang dekat dengan masyarakat untuk cepat tanggap bagaimana ketepatan dan kecepatan itu harus terjadi. Jadi kalau kita ngomong kesanggupan itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Tentunya pendidikan itu faktor yang utama ya. Masih ada rentang jauh antara yang menjalankan dan masyarakat yang akan dikenai suatu kebijakan. Ya bagaimana meminimal mungkin itu terjadi supaya pemahaman atas hak dan kewajiban itu bisa diminimal mungkin sehingga sadar pejabatnya, pemerintahnya sadar akan hak dan kewajibannya, begitu juga masyarakat. Setiap peristiwa, kejadian, perbuatan konkret, hukum apa yang akan terjadi, maka ya masyarakat, pemerintahnya, utamanya melalui tokoh-tokohnya. Faktor keteladanan juga mempengaruhi bagaimana agen-agen masyarakat sebagai tokoh-tokoh masyarakat itu bisa mensosialisasikan, ikut membantu. Karena jarak ruang yang memang begitu gap yang begitu itu, maka bagaimana kita sadar ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya berhenti pada tanggung jawab pemerintah. Tapi pemerintah hadir, yes. Tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu bagaimana kita bisa timbul hak dan kewajiban kita, termasuk di dalam penanganan COVID ini. Baik, quick respon untuk kita semua, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat bersama-sama, betul gitu. Baik, terakhir Bapak untuk pesan ke depan mungkin Bapak sendiri dari Pak Joko. Ya tentu kita sehat dulu ya, kemudian tetap semangat. Memang sehat itu menjadi hak konstitusi kita, pasal 28H, setiap orang dijamin atas hak, kemudian begitu juga lingkungan kita harus sehat, dan itu tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita untuk selalu berikhtiar dalam rangka mencari hidup sehat, kemudian tetap semangat, supaya ya seperti tujuan kita dalam rangka bernegara untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan menjaga ketertiban. Baik, amin, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Baik, terima kasih banyak Pak Joko Nur Saryono sudah bergabung bersama kami tadi. Beberapa kesimpulan mungkin yang saya bisa ambil adalah di mana kita bersama-sama untuk bijaksana menanggapinya, quick respon terhadap berbagai macam fenomena-fenomena terutama COVID-19, dan juga hukum tetap menjadi salah satu hal-hal yang menjadi pertimbangan juga, tapi humanis juga menjadi salah satu yang paling utama. Terima kasih banyak Pak Joko untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Dan saudara, masih banyak informasi yang kami sajikan untuk Anda, tapi sebelumnya kita ikuti